menggugat Sanders dengan tuduhan plagiat. Sanders diharuskan membayar sekitar 1 juta USD. Halo, ketemu lagi sama aku Nervi, dan kalau ini video pertama yang kamu tonton di channel aku, jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan turn on notification-nya supaya kamu bisa dapat informasi ketika aku upload video berikutnya. Jangan lupa juga untuk like video ini, dan kalau kamu udah subscribe channel aku mau bilang terima kasih banyak buat kalian semua. Dan hari ini sesuai dengan judulnya, aku bakal bahas mengenai kisah inspiratif dari Kolonel Sanders, pendiri KFC. Nah, pertama aku mau nanya dulu nih, siapa di antara kalian yang belum pernah makan KFC? Aku yakin pasti mayoritas atau kebanyakan orang itu udah pernah makan KFC. Jadi, seperti yang kalian tahu, KFC itu merupakan singkatan dari Kentucky Fried Chicken. Nah, si KFC ini merupakan salah satu resto makanan yang sangat terkenal di seluruh dunia. Nah, yang aku tahu, KFC itu kan kalau di Indonesia itu jualannya nasi putih, ayam goreng, kentang goreng, chicken stick, Pepsi, ataupun mocha float dan yang lain. Nah, mocha float itu aku paling suka itu, Wak. Kalian gimana? Nah, buat kalian yang udah pernah makan KFC, kalian pasti pernah ngeliat logo bapak-bapak tua, mau itu di bucket ayamnya, ataupun di banner, ataupun di televisi yang ada di resto KFC itu. Si bapak-bapak itulah yang mau aku ceritain saat ini, Wak. Jadi, bapak-bapak itu namanya adalah Kolonel Sanders. Kenapa aku pengen bahas Sanders ini? Karena Sanders ini perjuangannya itu nggak mudah, Wak. Jadi, yang untuk sesukses itu mendirikan KFC itu nggak singkat perjuangannya, nggak mudah juga. Makanya kisah Sanders ini menjadi sangat menarik buat aku. That's why sekarang aku pengen bagi ke wawa aku sekalian, supaya kita bisa sama-sama tahu nih kisahnya dari si pendiri KFC ini, dan perjuangan dibalik kesuksesan dia, serta hikmah apa yang bisa kita ambil dari perjalanan hidupnya. Jadi, Wak, si Kolonel Sanders ini memiliki nama lengkap Harlan David Sanders. Dia itu lahir di negara bagian Indiana, Amerika Serikat, pada tanggal 9 September tahun 1890. Jadi si Sanders ini merupakan anak tertua dari Wilbur David Sanders dan Margaret Ann Sanders. Jadi bapak si Sanders ini kerja di perkebunan, kadang-kadang dia juga cari tambahan di luar, dan ibunya ini merupakan ibu rumah tangga. Dan si Sanders ini punya 2 orang adik. Nah, saat si Sanders ini umur 6 tahun nih, bapaknya ini meninggal dunia. Jadi si ibunya ini terpaksa harus mencari pekerjaan di luar demi menghidupi Sanders dan 2 orang adiknya. Jadi ibunya ini akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik pengalengan tomat. Dan saat itu kan si Sanders masih usia sekitar 6 tahunan gitu tuh. Jadi dia berkewajiban untuk menjaga adiknya selama ibunya bekerja dan mengerjakan pekerjaan di rumah, baik itu bersih-bersih ataupun memasak. Karena saking seringnya dia memasak di rumah, Wak, jadi dia akhirnya pada umur 10 tahun itu udah sangat mahir dalam memasak. Nah, pada saat dia umur 12 tahun nih, si mamanya si Sanders ini menikah lagi. Jadilah si Sanders dan 2 orang adiknya ini memiliki seorang ayah tiri. Tapi sayangnya si Sanders ini nggak akrab nih sama si bapak tirinya ini. Dan akhirnya dia sering melawan, dan akhirnya itu berpengaruh terhadap sikapnya si Sanders. Dia jadi malas-malasan belajar, dan itu mempengaruhi prestasi dia di sekolah. Dia cabut dari sekolahan, kemudian dia kerja serabutan itu untuk membiayai hidupnya sendiri. Dan pada umur 16 tahun, dia akhirnya memutuskan untuk mengikuti pendidikan militer. Nah, ini juga nggak berlangsung lama, Wak. Dia dulu ditugaskan di Kuba, tapi hanya berjalan sekitar 1 tahun, kemudian dia juga keluar dari pendidikan militernya. Dan ia mulai kembali bekerja serabutan. Yang pertama nih, si Sanders ini bekerja di perusahaan pembuat rel kereta api. Nah, di sana dia juga sambil belajar hukum, dan bekerja di kantor hukum. Ketika dia bekerja di perusahaan pembuat rel kereta api ini, dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Josephine King. Jadilah si Sanders ini menikah dengan si Josephine King ini pada tahun 1909. Waktu itu tuh umur si Sanders masih 19 tahun. Ia dan Josephine akhirnya memiliki 3 orang anak, 1 anak laki-laki bernama Harlan Jr. dan 2 orang anak perempuan yang bernama Margaret dan Mildred. Kemudian pada tahun 1920, si Sanders ini mendirikan sebuah perusahaan kapal feri. Nah, usaha kapal ferinya ini bisa dibilang cukup sukses, Wak. Dimana dalam 2 tahun profit keuntungan dari perusahaannya ini sangat-sangat baik. Namun akhirnya, pada tahun 1923, Sanders ini nih nggak mau lagi mengelola si perusahaan kapal ferinya ini, dan kemudian ia menjual perusahaannya ini kepada investor. Nah, uang hasil dari penjualan perusahaan kapal ferinya ini dia gunakan untuk mendirikan perusahaan lampu pada tahun 1924. Tapi lagi-lagi usaha dia ini gagal, Wak, dimana pada tahun 1925-an itu ada perusahaan listrik lain yang lebih besar dan lebih mendominasi, sehingga akhirnya perusahaan si Sanders ini kalah saing. Nah, sesudah gagal dari perusahaan lampu tadi nih, dia pindah dari Indiana ke Kentucky. Nah, di sanalah dia membuka usaha barunya, yaitu usaha pom bensin. Tapi, Wak, sialnya si Sanders ini, usaha dia kali ini juga nggak baik-baik aja, juga gagal gitu. Dimana pada saat itu, pada tahun 1930-an, di Amerika Serikat itu sedang menderita krisis ekonomi. Tapi si Sanders ini nggak putus asa, Wak. Akhirnya dia mengubah si usahanya yang sebelumnya itu menjadi sebuah restoran. Nah, inilah awal dia berjualan ayam goreng tepung dan steak.
Nah, saat itu kan dia udah habis hancur-hancuran kan itu, Wak. Beberapa usaha sebelumnya tuh udah habis. Nah, untuk memulai usaha yang barunya ini, dia ini kerjasama dengan seseorang, dimana dia itu sewa tempatnya gratis, tapi bagi untung gitu, Wak. Jadi hasil penjualannya itu dia bagi sebagian untuk Sanders dan sebagian untuk si pemilik tempat usaha itu. Nah, usaha dia yang kali ini cukup lumayan, Wak. Agak lama dia bertahan sekitar belasan tahun. Bahkan seorang kritikus makanan bernama Duncan Hines itu datang ke restorannya untuk mereview restorannya, mereview makanan yang dia sajikan, kemudian dia sajikan di blognya atau dimanapun itu media yang dia punya, hingga akhirnya ayam goreng tepung buatan si Sanders ini semakin dikenal orang dan semakin laris penjualannya. Dalam menemukan resep si ayam goreng tepungnya tadi, si Sanders ini nggak gampang, Wak. Dia membutuhkan waktu sekitar 1 tahun lebih untuk bisa menyempurnakan resep dari ayam goreng tepungnya ini. Dan setelah resep itu dia rasa sempurna, itu juga nggak sampai di situ, Wak, masalahnya. Masalah barunya adalah ketika ayam ini sangat laris untuk dijual, dia membutuhkan ketersediaan ayam goreng yang cepat dan banyak gitu. Dan itu dia masih mengalami kesulitan untuk menyediakan ayam goreng dalam waktu yang singkat, dalam jumlah yang banyak. Karena dulu dia itu kalau misalnya masak ayam goreng itu membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk menghasilkan sajian ayam goreng dengan kapasitas tempat memasak yang terbatas gitu. Akhirnya, Wak, dia bisa menemukan suatu cara untuk bisa membuat ketersediaan ayamnya ini dapat tersaji dalam waktu yang singkat dan jumlah yang banyak dan memenuhi dari kebutuhan pasarnya dia gitu. Yaitu dengan menggunakan pressure cooker. Jadi dengan menggunakan pressure cooker ini, awalnya kalau dia masak ayam itu sekitar 30 menit nih. Nah, dengan pressure cooker ini bisa jadi 9 menit. Nah, tadi kan di awal kan, Wak, aku bilang nih, kalau misalnya si Sanders ini disebut sebagai Kolonel Sanders. Yang kita tahu kan kolonel itu kan sebutan untuk perwira di militer. Maaf kalau aku salah ya, Wak ya. Tapi sebenarnya si kolonel ini atau sebutan atau julukan kolonel ini Sanders dapatkan bukan karena dia menyelesaikan pendidikan militernya. Jadi julukan kolonel ini diberikan oleh Gubernur Kentucky yaitu Ruby Lafon kepada si Sanders ini sebagai penghargaan atau bentuk apresiasi dari gubernur tersebut atas suksesnya usaha restoran ayam goreng yang dimiliki oleh si Sanders ini gitu. Nah, balik lagi nih ke usaha KFC-nya tadi, Wak. Jangan kira usaha dia jual KFC itu begitu sukses tadi itu langsung dia laku mendunia, bukan, Wak, enggak. Jadi dari kerjasama dia yang pertama tadi itu, Wak, akhirnya dia memutuskan untuk tidak lagi bekerja sama dengan temannya itu karena dia merasa kurang diuntungkan gitu. Jadi kayak, loh, aku yang punya usaha, aku yang punya ide, kok keuntungannya tuh lebih banyak sama kau gitu ya kan. Akhirnya si Sanders ini memutuskan untuk tidak lagi bekerja sama dengan rekannya itu, dan akhirnya dia pergi untuk mencari rekan lain untuk bekerja sama yang lebih bisa menguntungkan si Sanders ini sendiri. Nah, pada tahun 1952 akhirnya si Sanders ini bertemu dengan Pete Harman, dan akhirnya mereka membuka resto Kentucky Fried Chicken. Dan si Pete Harman inilah yang memberikan nama Kentucky Fried Chicken terhadap ayam goreng tepung yang dibuat dari si Sanders ini. Tapi lagi-lagi pada tahun 1955 usaha mereka berdua ini kurang menguntungkan. Akhirnya dia putuskanlah kerjasama dengan si Pete ini dan dia berkeliling dunia untuk menawarkan resep ayam goreng tepungnya ini terhadap restoran-restoran di seluruh dunia. Nah, tadi kan restoran dia tuh cukup terkenal, Wak, di Kentucky. Tapi jangan kira kalau misalnya dia udah terkenal di sana dan dia menawarkan resepnya ini terhadap orang lain langsung mau. Enggak, Wak. Jadi dari yang aku baca nih, si Sanders ini harus menawarkan ke 1008 resto resep ayam tepungnya ini hingga akhirnya dia diterima di restoran ke 1008 atau ke 1009 gitu, Wak. Bayangin, Wak, 1000 kali dia usaha, 1000 kali lebih, baru di 1000 sekian lah si resep ayam tepungnya ini bisa diterima di sebuah resto dan dijadikan makanan di restoran tersebut. Luar biasa sih perjuangannya. Itulah kenapa tadi aku bilang, Wak, kalau perjuangannya dia ini sangat berliku dan bisa kita ambil hikmahnya. Tapi tenang, Wak, kali ini usaha dia nggak sia-sia. Karena pada akhirnya KFC ini menjadi restoran waralaba pertama yang terbesar di dunia. Jadi dia memiliki lebih dari 600 gerai di seluruh dunia pada tahun 1964. Restorannya ini tersebar dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Meksiko, dan juga Jamaika. Tapi kemudian, Wak, aku juga nggak ngerti kenapa si Sanders ini memutuskan untuk menjual Kentucky Fried Chicken-nya ini kepada John Y. Brown Jr. seharga $2 juta. Waktu itu umur si Sanders ini udah sekitar 73 tahun gitu, Wak. Kemudian nih, si Sanders ini walaupun udah tua, suka juga dibuat masalah, Wak. Jadi pada tahun 1972, Sanders ini pernah punya masalah dengan salah satu restorannya karena di restoran tersebut menggunakan gambar dirinya sebagai ikon dari Kentucky Fried Chicken. Tapi tenang, Wak, akhirnya masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, lika-liku kehidupan si Sanders ini nggak cuma masalah di karirnya aja, Wak, di cintanya juga nih. Jadi kehidupan pernikahannya dengan si Josephine King yang tadi, yang mereka sudah memiliki 3 orang anak nih, nggak berjalan mulus-mulus aja, Wak. Jadi kehidupan pernikahan mereka ini diwarnai dengan perselingkuhan. Ada yang bilang si Sandersnya ada yang selingkuh, tapi ada juga yang bilang si Josephine-nya juga selingkuh nih dengan orang lain. Aku nggak tahu yang mana yang benar.
Tapi yang aku tahu si Sandersnya sih yang lebih banyak ceritanya kalau dia tuh selingkuh dengan sekretarisnya sendiri yang bernama Claudia, yang akhirnya menyebabkan Sanders dan Josephine ini bercerai. Sanders ini bercerai dengan istrinya Josephine pada tahun 1947, dan 2 tahun kemudian dia menikah dengan Claudia. Nah, akhirnya setelah menikah dengan si Claudia ini nih, si Sanders ini memutuskan untuk menjual usaha waralabanya, dan mereka memilih tinggal di sebuah bungalow di Mississauga, Ontario. Sorry ya, Mak, aku agak susah bilang Mrs. Sauga. Nah, akhirnya yang aku tahu si Sanders ini juga, tadi kan udah ngejual KFC nih, Sanders ini membuka usaha baru nih, Wak. Usaha barunya ini digadang-gadang akan menyaingi KFC. Nama usaha baru si Sanders ini adalah The Colonel Lady. Jadi di resto ini dia juga ngejual ayam goreng tepung nih. Nah, jadi si pihak KFC yang tadinya udah ngebeli sahamnya dari si Sanders ini, tahu dong kalau misalnya si Sanders itu buka usaha baru yang menu makanannya sama dengan menu yang mereka jual. Jadilah akhirnya pemilik KFC yang baru ini menggugat Sanders dengan tuduhan plagiat. Yang akhirnya kasus ini dimenangkan oleh pemilik KFC yang baru, dan Sanders diharuskan membayar sekitar 1 juta USD. Walaupun dia kalah dalam persidangan tersebut, tapi restonya ini nggak ditutup sama si Sanders. Restonya ini cuma dijual kepada orang lain, dan dia merubah namanya itu menjadi Claudia Sanders Dinner House. Dan hebatnya, Wak, si pembeli KFC itu tadi tuh nggak salah tuh ngebeli KFC. Di tangan dia, KFC ini semakin mendunia pada tahun 1966. Dari yang tadinya waktu di tangan si Sanders ini ya cuma ada 600 gerai, di tangan dia ini, pemilik barunya ini, menjadi sekitar 3.500 gerai di seluruh dunia. Nah, tapi walaupun si Sanders ini udah bukan pemilik lagi dari KFC, wajahnya Sanders ini tetap muncul dalam iklan-iklan dari perusahaan KFC itu sendiri. Sayang banget kan, Wak, akhirnya usaha yang dia bangun dengan sangat keras itu suksesnya malah di tangan orang lain. Nah, yang terakhir nih, Wak, yaitu akhir dari kisah hidup si Kolonel Sanders. Dimana pada Juni tahun 1980, Kolonel Sanders ini didiagnosa menderita penyakit leukemia dan penyakit radang paru-paru, hingga akhirnya pada tanggal 16 Desember tahun 1980, Sanders meninggal dunia di Jewish Hospital Louisville pada usia 90 tahun. Apa yang aku pelajari adalah jangan pernah cepat menyerah atas mimpi kamu, dimana kalau hari ini kamu jatuh, kamu harus bangkit lagi, kamu jatuh, kamu harus bangkit lagi. Kita nggak akan pernah tahu usaha kita yang mana atau doa kita yang mana yang akan berhasil. Tugas kita sebagai manusia adalah selalu berusaha dan selalu berdoa agar kiranya semua usaha kita ataupun semua keinginan kita bisa berjalan dengan baik, baik itu seturut keinginan kita ataupun seturut dengan kehendak Tuhan kita. Oke, Wak, jadi begitu aja dulu kisah kita pada hari ini. Stay safe, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin. Jangan lupa juga untuk bantu aku membangun channel ini dengan cara subscribe, turn on notification, share, dan like video ini. Terima kasih buat kalian yang udah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf kalau misalnya aku ada salah-salah kata. Jangan lupa jaga kesehatan, semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir supaya kita bisa beraktivitas normal seperti biasanya. See you on my next video dan bye-bye!